saya hebat. Seminggu sekolah ya, 6 hari sekolah. Itu yang masuk sekolah cuma 2 hari. RW damang. Alhamdulillah. Sawalarna kumaha? Alhamdulillah. Kamana wae Pak RW teh. Nah, kitu lah Tos sabaraha dinten nya teu katingal ikang masjid berjamaah teh. Memang dah tos sepuhnya. Oh gitu. Tos subisan ya. Nah, tos subisan. Incu. Tos incuan itu. Incu teh 11. Alhamdulillah. Walaupun sampean. Nah, gitulah. Jadi sekarang yang banyak dirasa teh ya lambung. Lambung yang kadang-kadang suka mengganggu pernapasan. Begitulah kira-kira. Aktivitas naon Pak RW enak kamari. Ya, seperti pada umumnya, seperti pada biasanya lah, begitu. Termasuk saling menghimbau di antara kita, itu yang kita lakukan biasanya kan begitu. Nah, Sok ngabari ngaleun. Ini kayak ayeuna mah pan urang nunggu isya ya teh. betul. Jadi sudah seperti biasa menunggu isya datang. Kita nunggu isya di masjid yang kita cinta ini. Sambil berbagi begitulah. Oh iya, mohon. Saya Berbagi hal-hal yang positif. Gitu kan. Makanya waktu dulu kata guru saya, kata ulama juga begitu. Jadi ketika pertama surat Al-Asri turun, itu sahabat ketemu sahabat baca surat ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Jadi membaca ini agar obrolan itu enggak kemana-mana begitu. Jadi saling mengingatkan tentang kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran begitu. Agar kita menjalani kehidupan dunia ini kalau merugi, enggak rugi banget begitulah. Kan begitu. Alhamdulillah, insya Allah kita kan udah punya modal iman. Jadi modal awal sudah punya. Katanya ilal ladzina amanu, kecuali dia punya modal iman. Begitulah bahasa kitanya kira-kira. Lalu dia berbuat baik, wa amilat salihah kan gitu. Beramal salihah. Amal salihah itu tadi ada ustadz yang ngisi di sini. Jadi semua Pengajian manusia, ibu-ibu ya? pengajian ibu-ibu. Jadi Ustadz yang ngisi tadi Ustadz ya? ya. Alhamdulillah. Jadi Ustadz RW tadi yang ngisi. Iya. Jadi yang namanya amal secara bahasa artinya itu ya melakukan pekerjaan perbuatan. Jadi ini ada yang makan bala-bala itu amal itu kan gitu. Jadi yang ngasihnya amal juga. Oh. Nah, yang namanya melakukan apapun atau disebut amal diringkas dalam bahasa kita, siapapun bisa beramal. Terlepas dia punya iman atau tidak. Terlepas dia beriman atau dia kafir. Semuanya amal gitu. Bahkan orang-orang non-muslim pun kan banyak yang berbuat baik gitu. Tapi belum tentu salihah gitu. Jadi salihah itu kalau kata para ulama itu adalah amal yang dilandasi dengan sebuah perbuatan baik yang dilandasari oleh niat lillahi ta'ala mencari ridha Allah. Karena Allah ya. Dan Allah meridhoi gitu. Itu di dalam rangka itulah benar. Kalau kita ngobrol dunia aja makan dunia mah nggak pernah ada habisnya gitu. Ya. Apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, Pak RT bisa aja punya motor 4 gitu. Tapi itu cuma buat bekal di dunia. Ya gitu. Begitu Pak RT mati gitu. Mampu nggak Pak RT bawa motor 4 itu? Enggak kan gitu. Berat, Pak. Artinya itu cuma untuk bekal di dunia. Sekarang ini Pak RT punya jabatan RT. Nanti begitu pergi kemuliaan sebagai RT di masyarakat RT begitu. Belum tentu jadi mulia juga di sana kan begitu. Ya. Betul tidak? Betul.
Jadi gitulah obrolan kita. Jadi watawasabil haq, begitulah PDKM-nya. Dan memang di urang mah kan heterogennya. Namanya komplek permata Sinang Panon. Janten berbagai daerah teh di mana-mana hadir ka dieu. Berikut mungkin Abdi. Pak RW sendiri, Pak RT tilu, Pak RW sendiri teh kan mungkin asalnya di mana gitu, di seberang, di mana gitu ta. Ka dieu teh sasabda kumaha gitu ta. Masalahnya banyak bisa masyarakat yang bertanya gitu. Jadi kalau saya ini aslinya dari ditakdirkan Allah itu lahir di tanah Sumatera, Oh, tepatnya Andalas. di Minangkabau. Jadi kalau di provinsi Sumatera Barat. oh ya. Jadi sekitar umur 5 tahun saya itu udah hijrah dari Minangkabau ke Pulau Jawa ini. Dekatnya di Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Ya, Jakarta. jadi zaman oplet. Cuman saya ingin berbagi gitu karena saya setiap obrolan tuh ingin yang manfaat lah gitu. Paling tidak manfaat buat saya, buat kita semua. Amin. Jadi ketika saya hijrah ke Pulau Jawa ini, saya udah dibekalin orang tua sama nenek saya itu yang namanya iman kepada Allah, begitulah kira-kira bahasa orang dewasa. Jadi saya itu sudah Islam. Begitu saya meranjak ke umur 17 tahun, 18 tahun buat KTP, identitas harus ada di KTP kita kan. Di Indonesia kan KTP itu harus ada identitas agama. Ya. Islam. Gitu. Karena orang tua Islam, lingkungan Islam. Alhamdulillah ya. Betul, Anggap jadi saja belajar. Islam keturunan cina kata Pak RT. Iya, iya. Kata berarti keturunan, betul itu. Bersyukurnya keturunan. Betul. Coba kalau kita dilahirkan di non muslim ya, belum tentu kita bisa Belum tentu. iman ya, kan sulit itu untuk mendapatkan hidayah. Ya. Kita bersyukur ya. Jadi seiring berjalannya usia, karena nambah angkanya itu. Nambah angkanya tentu pendidikan, pengetahuan yang kita dapat itu pasti bertambah. Itu pasti relevan. Entah dia melalui pengetahuan melalui Medsos. formal atau tidak begitu. Ya. Tapi seiring Normal. berjalannya waktu, bertambahnya usia, pasti pengetahuan kita itu mau tidak mau bertambah. Dari lingkungan, dari sekolah, dari orang tua terutama. Jadi pengalaman saya ini saya Islam. Begitu saya masuk usia belasan tahun, 17 tahun, lalu karena desakan orang tua saya suruh ngaji nggak bisa. Jadi saya belajar hijaiyah itu di kelas 5 SD. Tapi kan mungkin gini Pak RT-nya dulu mah pasti perjalanan Islam teh tidak semudah begitu, seyakin kayak sekarang ya. Betul. Tentunya kan dari kecil, SMP, SD, SMA itu perjalanan keagamaan rohani kita itu tentunya ada yang sifatnya yakin, ada yang baru tahu segala macam. Nah, kira-kira itu mendapatkan keyakinan bahwa Islam itu memang agama yang benar gitu. Nah, itu dari kira-kira di umur berapa tuh kira-kira? Di umur berapa begitu. Jadi saya lanjutin tadi. Itu kelas 5 SD saya belajar hijaiyah. Kenapa? Karena kebutuhan. Kebutuhan waktu itu di SD, kalau giliran pelajaran agama, saya itu kan guru agama saya itu hafalan. Ya, Surat-surat pendek. pendek ya betul. Nah kalau saya, yang saya baca itu laten. Nah itu yang saya hafalin. Jadi karena kebutuhan itulah, maka ketika ayah saya, karena kami itu hidup dalam ekonomi pas-pasan lah. Jadi pas pengen ada gitu ya. Pas-pasan jadi Aja, Pak. Pas ya. jadi ayah saya, almarhum ayah saya, ya, almarhum saya itu membeli kapur 1 kotak. Iya. Lalu meja makan saya itu waktu itu meja makan yang semuanya adalah dari kayu. Termasuk senderan apa namanya kursinya itu kayu. Itulah yang dijadikan papan bornya. Jadi ngelapnya juga itu penghapusnya pakai air itu. Disitulah ayah saya mengajarkan dengan ilmu yang dia punya. Karena saya itu butuh, dari 4 anaknya alhamdulillah saya. Jadi saya, 2 kakak saya yang perempuan, 1 adik saya yang laki-laki. Nih. Karena ayah ini ayah sambung saya. Gitu ya. Karena saya, ayah kandung saya sudah mendahului saya ketika saya usia 18 bulan.
Jadi saya tidak pernah bertemu dengan ayah kandung saya. Nah disitulah sampai oleh ayah saya itu saya sampai tahap pada bisa membaca Al-Quran dengan huruf hijaiyahnya yang seadanya lah. Iya. Gitu. Kalau dulu waktu belajar itu kayak di Jawa Barat kan Betul. misalkan alif B Ya. T gitu. Kalau di Betul. sana gimana itu? Jadi Alif, B, T, C, ayah jim. saya itu Kalau kan Sunda alif mah gitu. alif fathah kan gitu ya. Nah, kalau di Sunda mah bukan patah, alif jabar A. Gitu. Ya. B jabar ba gitu Ya. kalau di Itu kan metode ya. Oh ya metodenya. Metode. Jadi kalau bapak saya tidak dengan metode. Jadi menurut kemampuan dia. Ini yang lurus alif. Alif. Kalau dikasih garis di atas dibaca alif itu menjadi A. Kalau di garis di bawah dibaca I. Begitulah caranya ya saya belajar. Nah itu metode. Metodenya beda-beda kan di Jawa. Kalau yang sekarang mah kan ikro ya. Ya. Jadi langsung A, ba, ta. Kalau dulu Betul. mah waktu kecil kita mah kan enggak. Jadi jadi ada Quran kecil itu di belajar hurufnya satu-satu. Alif, B, T, C, jim, he, ho gitu. Dal, da, ro, ja gitu. Jadi ada nadomnya Betul lah. kayak gitu. Jadi sampailah ketika sampai saya kelas 6 SD. Jadi di kampung itu kan saya di Jawa, di kampung di Minang kakek saya dari ibu meninggal. Nenek saya sendiri. Jadi begitu masuk SMP saya dipulangkan ke Padang, ke Minangkabau. Balik sana. Dan masuk SMP di sana namanya SMP 1, SMP Negeri 1 Dangung-Dangung, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota Payakumbuh. Di mana pelajaran agama sangat ditekan di situ. Jadi sebelum mata pelajaran dimulai, itu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, dari mulai Al-Baqarah, terus rolling begitu. Dan setiap hari yang mimpin baca, itu di rolling. Wah, di situ Gantian ya berdebar karena lagi memang, kan gitu. Wah, saya memang baca belum lagi baca. belajar ya Ya. kan, namanya juga lagi belajar belum. Nah, alhamdulillah takdirnya nenek saya itu suami pertamanya itu adalah guru ngajinya. Jadi Tuan Angku Guru disebutnya dulu. Ya, Tuan Angku Guru. Jadi karena dulu di sana itu Minangkabau itu adatnya matrilinir, ibu, di mana saudara laki-laki dari ibu itu adalah kepala rumah tangga. Ya. Jadi mama rumah namanya. Ini mama rumah. Jadi menjodohkan setiap perempuan di suku itu kepada orang-orang yang bagus lah begitu menurut ukuran masing-masing. Nah, nenek saya itu dinikahkan dengan guru ngajinya Tuan Angku Guru. Tapi tidak punya anak sampai bercerai, nikah lagi dengan suami barunya. Nah, karena pertama dengan suaminya itu guru ngaji, alhamdulillah beliau itu hafiz. Jadi dia kalau baca Dzalikal kitabul la raiba misalnya gitu. Dzalika adalah itu, Alkitabah kitab, maksudnya Al-Quran, la tidaklah raiba, meragukan. Nah begitulah dengan bahasa Melayu dulu. Dan itu setiap hari yang saya dengar. Gitu. Dan kadang-kadang dia ngajarin orang begitu, tapi nggak mau ngajarin saya. Jadi saya curi-curi lah begitu. Nah sampai pada akhirnya SMP, masuk SMA, saya masuk negeri juga itu di Pancaroba. Masuk negeri, cuman saya hebat. Seminggu sekolah ya, 6 hari sekolah. Itu yang masuk sekolah cuman 2 hari. Lebihnya bolos. Kira itu belajar. Luar biasa ya. Ini kan pengalaman ya. Jadi semester pertama bagus saya. Sampai saya waktu itu cuma ada 2, IPA, IPS. Dan alhamdulillah saya IPA. Nah, cuman setelah 6 bulan, setelah saya masuk IPA, dapat pengaruh jelek lah. Jadi kenakalan. Nah, sementara ibu saya sendiri di tanah Jawa. Saya tinggal sama nenek. Mungkin kalau ini mah broken home gitu. Nakal lah begitu. Istilah sekarang broken home. Nakal, jadi ya itulah bentuk butuhnya. Maka saya setiap menghimbau orang tua itu, apalagi di zaman sekarang, sangat dominan dalam pendidikan anak. Jangan diserahkan anak itu di lembaga pendidikan. Hanya kita menyekolahkan anak, udah aja begitu ya. Jangan. Harus dibimbing ya. Iya. Tanggung jawab kita, apalagi zaman sekarang.
Berat, Pak. berat. Berat, ya. Jadi kita percaya ke lembaga pendidikan itu jangan sampai 50%. 40% lah kalau menurut kita. 60%-nya kita bertanggung jawab. Nah, karena itu pengalaman saya. Jadi 6 hari sekolah, 2 hari cuma yang masuk. Bisa Senin, nanti Kamis, gitu. Atau sebelah atau Faktornya itu, faktornya apa itu? Faktornya? kenakalan. Ya nakalnya kan tentunya ada Ya, malas. begitulah kalau gitu, di kampung atau saya dulu itu. belum apa istilahnya belum dewasa, jadi- belum butuh atau gimana? Jadi ini mutan ya, di Minang itu tradisinya dulu masih ada tradisi lama. Jadi punten ya, judi. Ya. Semua ayam gitu. Oh, Wah, itu enggak, mah bukan, dimana-mana. main kartu. Main kartu. Nah, itu mah itulah. Bermasyarakat ya, masyarakat. gitu mah, masyarakat. Jadi itulah. Dan 2 hari masuk itu pun sampai begitu bel keluar main, nggak masuk lagi. Alhasil begitu saya merah aja tidak naik. Akhirnya saya sama ibu saya dicabut lagi ke Pulau Jawa. Hmm. Nah, itu. Disekolahkan oleh kakak saya. Kakak saya pengen dapat yang bagus lah begitu. Kualitasnya. Terbaik gitu ya. Disekolahkanlah saya di SMA Santa Maria. Luar biasa. Santa Maria. Santa Maria. Masuk gua pacar. Nah, disitulah menurut saya saya bertanya-tanya tentang agama. Hmm. Kok kayaknya ini yang diajarkan kepada saya Alkitab lebih terkonsep. Hmm. Ya, di perjanjian lama misalnya itu ada nggak apa-apa ini bahas ini nggak apa-apa ya. Oh, lebih terkonsep terus. Bab satunya adalah di perjanjian lama misalnya bab satunya adalah perjanjian. Pasal satunya adalah Ini gitu. Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 masa, 6 hari. Ya. Hari pertama Tuhan itu menciptakan terang dan sampai hari Minggu itu Tuhan istirahat. Tidak melakukan apa-apa. Makanya mungkin itu milih Minggu ya. Tetapi waktu itu saya ini lebih terkonsep. Waktu itu Iya. Pada akhirnya kakak saya itu memindahkan saya ke sekolah yang Islami, yaitu PGII, Jalan Panatayuda. Itu Bapak, sebentar Pak saya potong. Itu sampai kelas berapa Pak? Di situ? Kelas 1 lagi lah, ngulang lagi. Ngulang lagi. Iya, berarti waktu dulu kelas 1 juga belum tamat ya. nggak naik kelas. Oh. Jadi nggak naik kelas. Saking pinternya gitu. Nggak naik kelas, saking pinternya nggak naik kelas, dipindahkan ke sini. IQ-nya Iya, terlalu tinggi dan kayaknya itu. adalah satu semester saya di Santa Maria dipindahkan ke PGI itu. PGI itu namanya sekolah berbau Islam ya. Ya. Dan pelajaran agamanya pun jam pelajaran agama itu lebih Banyak daripada. dan setiap dimulai belajar itu berdoa baca Al-Quran. Gitu. Nah yang saya rasakan ketika di sekolah sebelumnya itu ketika memulai pelajaran berdoa seperti yang hikmat begitu. Berbeda di sekolah PGI ini buat rame gitu loh. Ya. Itu membuat goncang saya. Lalu saya membaca Al-Quran karena belum begitu lancar ya. Paling saya mempelajari, berusaha memahami artinya. Seperti tidak terkonsep gitu. Begitulah. Jadi kalau tadi Pak DKM bertanya usia berapa, jadi sejak itu saya ada ide Islam. Saya sudah mulai ya, Al-Quran saya anggap ya. Al-Quran itu adalah tuntunan hidup bagi saya. Tetapi kalau ditanya hati sebenarnya, saya nggak begitu yakin dengan Al-Quran. Waktu itu, ya. Jadi ada bayangan saya ini paling Al-Quran ini adalah ciptaan Nabi Muhammad. Manusia. Jadi Nabi Muhammad ini saya bayangkan adalah orang jenius di zamannya. Tidak lebih seperti seorang Marx ya. Karl Marx dari Jerman. Jadi membuahkan suatu konsep bermasyarakat yang namanya Marxisme. Atau tidak ubahnya seperti seorang Lenin dari Soviet yang membuahkan konsep sosial komunis, Leninisme, ya seperti itu. Sampai itu ya saya terus belajar, tetapi di dalam hati ini tetap ada jadi nggak hakul yakin lah, ya. Jadi saya yakin, jadi tapi saya kepada Allah itu percaya, nggak mungkin nggak ada Allah gitu. Dan ketika saya sudah berumah tangga,
Ya singkatnya ketika saya sudah berumah tangga dan saya waktu itu hijrah di Jawa Timur, daerah Jawa Timur. Saya pernah tinggal di Surabaya, Manuan itu 2 tahun, pindah ke Pasuruan, Pandaan 2 tahun, lalu terakhir di Bojonegoro dari tahun 2003 sampai 2007. Nah di pengalaman di Bojonegoro inilah ketika saya sakit, saya mendapatkan apa ya, semacam pengalaman apa namanya. Hidayah mungkin Pak, bukan? Ketika saya sakit panas depan, panas Pengalaman gitu. Jadi rohani, gitu. seakan-akan saya ngobrol dengan seseorang gitu. Lalu seseorang ini terus mendorong saya untuk buka Al-Quran, baca surat Ar-Rahman. Gitu. Dan itu berkali-kali pengalaman itu. Saya pernah bertanya ke orang yang ke ulama, itu halusinasi, ada yang jawab begitu ya. Ada lagi yang lebih ekstrim nanya gitu, wah itu bisa jadi karuhun. Tapi saya pribadi waktu itu saya bertanya ini, karena saya waktu itu panas dingin, panas suhu badan saya tinggi. Tentu sistem saraf saya itu tidak terkontrol. Tidak stabil ya. Jadi halusinasi begitu menurut saya. Tapi berapa kali saya mengalami itu, lalu ke surat Ar-Rahman, saya baca, tamat, bahkan sampai hafal saya. Lalu saya baca artinya untuk mengerti apa ini. Ar-Rahman, khalaqal insan, alamal bayan. Baca. Jadi tidak ada yang bisa saya tarik. Tapi begitu ketemu ayat yang berbunyi marajal bahraini yaltaqiyan. Allah itu mengalirkan 2 lautan. Ya, 2 lautan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dan di antara kedua lautan, jadi Allah mengalirkan 2 lautan lalu bertemu. Bainahuma barzakh. Dan di antara kedua laut yang mengalir ini ada batas. La yabghiyan, keduanya tidak bisa melampaui begitu, saling melampaui. Dan itu di acara TV saya pernah melihat keajaiban dunia itu yang terdapat di Selat Gibraltar. Ya. Di Selat Gibraltar itu kan kalau dilihat di peta itu yang menghubungkan lautan Mediterania di timur dan di baratnya Laut Atlantik. Dan memisahkan antara benua Eropa dan benua Asia, di mana di sini negara Maroko di Afrika, di utaranya itu negara Spanyol. Nah, apa ini gitu yang dimaksud? Dan saya bertanya ke guru saya, yaitu mempertemukan 2 laut. Tidak semua guru yang saya temui dapat menerangkan seperti itu, tapi pada akhirnya memang ada di Selat Gibraltar itu, di Gibraltar. Dan kalau sekarang di YouTube bisa dibuka ini. Yang Atlantik berwarna biru muda, ini biru tua, gelap kan gitu, dan memang ada batasnya. Ada barzakh ya, yang tidak bisa dengar. Nah, disitulah yang memacu saya untuk terus mempelajari Al-Quran. Dan disitulah jadi kira-kira 2006-2007 lah. Saya hakul yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Disitulah saya belajar dan terus belajar. Berarti mungkin kayaknya mah Ustaz ya, Ustaz ini berarti kesemuanya Pak RW ini berarti kayaknya dapat hidayahnya itu emang setelah menikah. Ya, setelah menikah, jadi kalau itu 2007, ya 2007, kira-kira umur saya lahir 67. 23 ditambah 7. 33 ditambah 7. Saat saya usia 40. 40 tahun dari pas Ya. waktu Nah, di sini ini ya matang. Jadi makanya sekarang karena saya tidak mempelajari metode seperti baca Al-Quran, mahrajnya itu insya Allah lah lebih mendekati lah begitu ya. Dan kadang-kadang saya bisa menilai ini mahrajul hurufnya salah. Gitu. Ini tajwidnya salah, yang harusnya guna ini digunahin. Nah, yang harusnya guna nggak digunahin. Yang harusnya nggak guna, nggak dengung, didengungin. Apa? Tetapi secara metode saya nggak tahu. Gitu. Karena itu metode itu saya pakai hanya untuk mencapai sesuatu tujuan. Setelah tujuan itu saya dapat, saya kuasain, metode ini saya lupa. Gitu. Jadi enggak.
Nah, itulah mungkin pengalaman keyakinan saya terhadap Al-Quran sebagai jadi ketika saya membaca la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap isinya gitu, menjadi petunjuk. Dan di saat saya usia kira-kira hampir 40 lah. Karena itu pengalamannya 2006 sih. Gitu lah. Saya berarti pengalaman RW. Itu pengalaman pribadi, kemudian jadi bro. Mungkin kita kan pengalaman kita nggak sama ini. Karena kita Islamnya ini Islam doktrin pertamanya. Karena orang tua kita Islam begitu. Kan? Orang tua kita Islam dan kebetulan kalau yang dapat rezeki dari Allah bisa sekolah formal sampai tinggi, tapi kalau ditanyakan belum tentu juga begitu. Hatinya kan yang tahu cuma hati yang personal dengan Allah begitu. Itulah kira-kira Luar biasa ya. pengalaman saya. Dan 2007 itu saya pada akhirnya karena saya mengajar dunia ke sana ya utang yang dapat, jadi saya punya rumah malah kejual. Akhirnya saya sepakat dengan istri saya kita kembali ke kampung mula begitu. Di mana? Di Bandung. Dan waktu itu ke Lembang dulu 2007 itu. 2007 ke Lembang pada saat saya pas usia 40 lebih 5 bulan. Di Lembang 3 tahun, tahun 2010 saya pindah ke Komplek Permata Sindang Panon ini. Luar biasa. 2010. Sampai sekarang berarti bulan Juli nanti, bulan Juli kemarin saya itu udah 12 tahun di sini. Alhamdulillah. Wah ya, terima kasih Pak RW atas pengalamannya. Ya, Mudah-mudahan aja manfaat jadi ya ibroh, buat kita. khususnya buat pribadi Pak RW, umumnya buat kita semua dalam menambah wawasan firman untuk meningkatkan ketakwaan orangnya, supaya orang teh memang benar-benar dalam menjalankan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala benar-benar diyakini dengan hati gitu ya. Mungkinnya atau suhelanya Tausilah. Isa ayeuna ye bade Isa gitu. Kita di shoot. Tah ieu teh aya bala-bala hijiri bade Pak RT we teh. Hatur nuhun, mangga. Enggak. Kita cek saya nu mana tadi ya teh? Iya Pak.